Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna jalla jalaluh
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumu'ah a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna hadainahu as-sabila wa imma syakiran wa imma kafura. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan atau menunjukinya jalan yang lurus. Kami telah memberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Maka ada di antara manusia yang bersyukur, ada pula mereka yang kafir. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumu'ah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menerangkan kepada manusia jalan yang lurus, dan Allah menerangkan hal itu dengan mengutus kepada manusia para nabi dan para rasul. Tetapi ada di antara manusia yang memang mengikuti jalan yang lurus itu, dan ada pula di antara mereka yang kufur. Dan begitulah dalam kehidupan manusia ini, ada orang-orang yang menerima jalan hidayah,
Ada orang-orang yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya lalu mereka bergegas untuk mengikutinya. Ada pula orang-orang yang mengabaikan jalan kebenaran itu, lalu dia cenderung kepada kekufuran. Dia cenderung kepada kesesatan. Dia berpaling dari jalan yang benar yang telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Begitu pula Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya yang lain, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian wahai manusia, ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia semata, dan ada pula yang menginginkan kehidupan akhirat. Dan sebab itulah agama yang lurus ini, agama yang berisi kebenaran ini kerap kali mengalami kendala-kendala besar ketika para nabi dan para rasul menyebarkan agama yang lurus ini. Seringkali mereka menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Dan begitu juga ketika pewaris-pewaris mereka dari kalangan para ulama dan kalangan para duat, ketika mereka menyeru manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi kendala dan rintangan. Dan di antara rintangan-rintangan daripada kebenaran agama ini adalah dua perkara besar. Dua perkara besar yang mengotori agama dan menghalangi manusia dari jalan kebenaran, yaitu perkara syirkun billah, perkara kesyirikan kepada Allah, dan perkara al-bid'ah, berbagai macam kebid'ahan. Maka Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika memperingatkan manusia dari bid'ah, beliau mengatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, bahwa kata Imam Malik rahimahullah, man ittaba'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang membuat-buat di dalam agama Islam ini suatu bid'ah, suatu perkara yang tidak dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah, yaraha hasanah, lalu dia memandang bahwa perkara yang dia ada-adakan itu adalah baik, meskipun perkara itu tidak diajarkan oleh Rasulullah tapi menurut dia baik. Lalu dia mengada-ngadakan perkara tersebut, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, bahwa sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan agama. Barang siapa yang membuat-buat suatu agama atau praktek ibadah di dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, lalu dia memandangnya bahwa itu adalah baik, maka berdasarkan ucapan Al-Imam Malik bin Anas ini bahwa orang itu telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Rasulullah tidak jujur dalam menyampaikan agama. Lianna Allah yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum
pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa pada hari ini Allah telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Allah telah menyempurnakan Islam. Maka kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan." Maka apa-apa yang ketika Allah menyempurnakan agama, dia tidak termasuk dari agama, maka sampai kapanpun dia bukan agama. Yaitu ketika Allah menyempurnakan agama, perkara itu tidak termasuk dalam agama. Lalu ketika di kemudian hari orang menganggapnya agama, dia memasukkannya ke dalam praktek agama, dan dia menganggap perkara itu adalah baik, maka tetap saja perkara itu bukan agama, dan itu berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan agama. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyempurnakan agama. Maka dari itu, wasiat-wasiat untuk berpegang teguh dengan agama yang lurus ini telah dikatakan oleh para ulama as-salafus saleh, para ulama-ulama kita dari kalangan salafus saleh. Taruhlah seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau menulis surat kepada salah satu perwakilannya, gubernurnya, itu beliau berkata, "Amma ba'd, usika bitaqwallah wa iqtisadi fi amri wa ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'dama jarrat bihi sunnah ba'dama jarrat bihi sunnati." Adapun selanjutnya, aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah dan bersederhana dalam mengikuti petunjuknya, perintahnya, komitmen dengan perintah-perintah Allah, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan berbagai macam perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka mengada-ngadakan perkara di dalam agama. Dan begitu mendalam wasiat daripada Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah merupakan sebaik-baiknya wasiat. Kemudian wasiat untuk komitmen dan bersederhana dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Lalu berwasiat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat untuk meninggalkan berbagai macam bid'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang ilmu kalam, ketika beliau memperingatkan manusia dari ilmu kalam, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, yaitu kata beliau, hukmi fi ashabil kalam ayyutrabu bil jarid wa yuhmalu ala al-ibil wa yutafu bihim fil ashairi wal qabail wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa akhadha fil kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
keputusan hukumku kepada pengikut ilmu kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan mereka digiring di atas unta dan mengelilingi kabilah-kabilah dan perkampungan-perkampungan. Mereka diperlakukan demikian sambil dikatakan ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan dia beralih kepada ilmu kalam. Maka yang dapat kita tangkap dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini bahwa para pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk diberikan hukuman oleh para umara. Diberikan hukuman oleh para umara karena mereka adalah orang-orang yang paling keras dan paling besar kerusakannya terhadap Islam. Mereka adalah benalu di dalam Islam. Mereka membuat kekacauan, membuat penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalam Islam. Mereka menyesatkan umat Islam. Maka pantas kiranya para penguasa memberikan hukuman yang keras kepada mereka. Dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana beliau menyebutkan hal itu, ucapan beliau di dalam kitabnya Ushulus Sunnah dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida'u wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mar'i wal jidal wal khusumat fid din. Usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, kata beliau, pokok-pokok agama menurut kami itu adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya, serta mengikuti mereka dan meninggalkan berbagai macam bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat, serta meninggalkan perdebatan di dalam agama dan tidak boleh dudu-dudu dengan pengikut hawa nafsu, serta meninggalkan jidal, meninggalkan mira, meninggalkan debat kusir, meninggalkan debat jidal, dan meninggalkan pertikaian dalam perdebatan dalam agama. Perhatikan, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan kepada kita beberapa prinsip agama, beberapa perkara usul di dalam agama. Dan kata beliau di antaranya adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya, serta meninggalkan berbagai macam bid'ah, karena bid'ah itu adalah sesat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dan pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang paling jauh dari Allah. Para pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang telah menyamakan diri mereka dengan Allah, telah mendudukan posisi mereka, menempatkan posisi mereka sebagai pembuat syariat, karena yang berhak membuat syariat ini hanyalah Allah.
Tetapi jika sekiranya ada manusia yang membuat-buat praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka itu artinya dia telah membuat suatu bentuk syariat yang tidak direstui oleh Allah dan Rasul. Artinya dia telah menyamakan dirinya dengan pembuat syariat. Dan perkara ini Allah haramkan. Dan perkara ini termasuk di antara al-kabirah minal kabair, dosa besar, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah katakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perkara keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ithma, dosa, wal baghya bi ghairil haq, memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Rabbku telah mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang Allah tidak menurunkan hujjah atasnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Rabbku telah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah dengan apa-apa yang kalian tidak tahu. Berbicara tentang persoalan agama dengan apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Diharamkan oleh Allah, dan keharamannya lebih besar daripada syirik. Karena terjadi kesyirikan itu juga adalah salah satu sebabnya karena berbicara agama tanpa ilmu. Maka perhatikanlah perkara ini dengan baik ayyuhal muslimun. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Khutbah yang kedua ini, khatib ingin memperingatkan kita semua dengan beberapa ayat Al-Quran, dengan harapan agar senantiasa kita bisa merenunginya, mentadabburinya, kemudian memaknainya dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas dan tidak layak bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, masih ada lagi di antara mereka pilihan yang lain dari urusan mereka.
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka perhatikan, orang yang mengambil pilihan yang lain selain daripada apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul, dia dianggap bahwa telah mendurhakai Allah dan Rasul. Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasul itu adalah orang yang paling sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua, hendaklah kita berhati-hati dari bergaul dengan ahlul bid'ah, berteman dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan dan pengikut hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari ketika orang zalim itu dia menggigit kedua tangannya, sembari dia berkata, ya laitani, kiranya dulunya aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama dengan Rasul. Ketika hari penyesalan itu tiba, ketika hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak seseorang, ketika hari manusia tidak lagi diberikan kesempatan untuk beramal, ketika hari dia dihadapkan di hadapan Allah untuk dihitung berbagai macam amal solehnya, lalu hari yang penuh dengan penyesalan itu, dia saksikan kerugian-kerugian dan kelalaian-kelalaian yang telah dia perbuat di dunia. Lalu dia menggigit kedua tangannya sembari dia berkata, andainya dulu itu aku memilih jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, celakalah diriku, andainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab, andainya dulu aku tidak bergaul dengan si fulan itu, laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh teman baikku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran, telah menyesatkan aku dari peringatan-peringatan Allah setelah peringatan-peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sesungguhnya syaitan itu tidaklah mau menolong manusia. Maka hari penyesalan itu, orang-orang yang telah mengambil jalan selain daripada jalan kebenaran, apakah karena dia bergaul dengan pengikut hawa nafsu, ataukah karena dia bergaul dengan ahlul bid'ah, sehingga dia ikut sesat bersama mereka, sehingga dia lalai dari jalan kebenaran, pada hari itu yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Dia baru mengerti bahwasanya itu adalah hari kerugiannya yang paling besar. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دعوتك ورجوتك وأنت الغفار وأنت العزيز وأنت الرحمن الرحيم. أصلح لنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان، في أويغور، فلسطين، سوريا، العراق، يمن. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء. مزق أمريكا وأعوانه يا رب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أقيم الصلاة. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis